Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam konten media baru di podcast Catatan Topi Merah. Kali ini saya mau berbincang dengan teman-teman kita dari Paskibraka. Kebetulan kemarin kan 17 Agustus tuh, tentu yang berperan dalam Paskibraka. Kita cari tahu bagaimana sih menjadi Paskibraka. Nah, kali ini saya bersama dengan siapa? Mas Irfan Rahmat. Oh, Irfan Rahmat dan Mbak Ersa. Beliau ini adalah paskibraka dari SMA Negeri 14 yang terkenal itu. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Ya. Pak Eko. Iya. Siap. Kita bincang-bincang, ngobrol santai aja, Siap. tapi serius. Satu, Ya, oke. Saya ke Bung Irfan dulu. Siap. Nah, bisa ceritakan sedikit pengalaman Anda saat menjadi paskibraka. Dan perlu diketahui bahwa Bung Irfan saat ini adalah senior. Jadi dia ini istilahnya kalau di tentara kepala pelatih. Pelatih. Siap. Bagaimana dengan Pengalaman saya kemarin semenjak bergabung, ya. di mana dididik dan dilatih di Paskibraka, di Paskibra, khususnya di SMA Negeri 14 Makassar itu. Awal masuk memang sangat tertarik dengan ekskul ini. Ya, tertarik karena kekompakannya, tertarik karena kedisiplinannya, tertarik dengan gerakannya yang luar biasa, nasionalis di setiap langkahnya. Nah, saya coba-coba masuk dan lah kok betah di dalam. Iya. Nah, betah dengan didikan-didikannya. Bahkan saya ada pengalaman menarik kemarin waktu kelas 2 sempat ikut seleksi untuk di jenjang tingkat kota, provinsi dan nasional. Namun ya mungkin belum rezeki. Ya. Belum sampai tembus ke istana gitu ya. Ke istana. Oh iya. Iya, jadi tapi waktu itu di angkatan saya ada yang lolos juga ke istana. Jadi di SMA Negeri 14 ini bukan kali pertama mengirimkan utusan mewakili Sulawesi Selatan ke Istana Negara. Gitu ya. Jadi yang pertama itu di angkatan saya atas nama Andina Arbar ini. Kemarin juga hampir dapat kesempatan menjadi pembawa baki pada saat pengibaran. Namun saya dengar kemarin dari cerita yang bersangkutan, karena poin tremornya, dia jatuh di poin tremornya, jadi dia dipasang sebagai cadangan pembawa baki. Oke. Iya, Itu memang dites begitu ya, bawa baki itu apa tingkat istilahnya nervous Ya, atau apa betul. gitu ya? Jadi kalau di Paskibra itu semua anggota itu wajib menguasai. Jadi wajib bisa menguasai sebagai penggerek, bisa menguasai juga sebagai pembentang, menguasai juga sebagai penengah, menguasai juga harus bisa mengambil alih sebagai pemimpin barisan, pemimpin peloton. Jadi orang Paskib itu harus bisa jeli, bisa siap di segala medan. Saya pikir Paskib itu cuma baris berbaris. Kalau sudah rata tangan dengan kaki sudah aman itu. Ternyata ada juga ya. Ada disiplin ilmu. Iya, disiplin ilmu tentang itu ya semua ya. Iya, bahkan seperti contoh jalan di tempat itu ada temponya tersendiri, misalkan 100 kali per menit. Oke. Itu pun derajat tangannya, bahkan posisi hormatnya itu semua diatur dan ada disiplin ilmunya. Betul. Jadi tidak serta merta kita bawa setelah dilatih baris berbaris, oke Mi, sudah Mi. Misalnya ketinggian sekian sentimeter kakinya, tangannya gimana goyangnya. Jadi memang ada keahlian khusus untuk itu, dan yang terpenting sebenarnya kalau kita sudah masuk dalam pasukan itu kekompakan di dalam pasukan, harus bangun chemistry, harus bisa cepat berbaur dan bangun chemistry. Karena kapan tidak ada chemistry-nya, pasti yang kiri mau hadap kanan, yang kanan mau hadap kiri. Iya. Saya baru tahu itu kalau ada masalah tremor segala ya. Nah, saya ke Mbak Ersa dulu. Mbak Ersa berarti di bawahnya kita, angkatan ke junior. Nah, apa motivasi awalnya Mbak Ersa sehingga ingin bergabung dengan Paskib? Siap. Alasan saya itu sama seperti dengan Kak Ivan.
Dan juga yang pertama kali saya lihat pas melihat penampilan organisasi Paskib 114 ini sangat tertarik karena dari segi kekeluargaannya sangat erat, dan juga Paskib 14 ini juga merupakan suatu organisasi yang sangat berprestasi. Jadi saya tertarik buat join ke organisasi tersebut. Nah, masuk ke Paskib tidak ada paksaan, tidak ada bawa misalnya orang tua atau guru bilang, kau ikut sana. Siap, tidak. Tidak ada ya. Jadi ikut latihan. Dan kemarin sempat di mana waktu Paskibnya? Kemarin juga sempat mengibar pada tahun 2018 di tingkat Kota Makassar. Oh, tingkat Kota Makassar. Berarti di Karebosi ya? Iya. Oke. Nah, kembali ke Bung Irfan. Proses seleksi yang dilalui itu akhirnya terpilih bagaimana ceritanya? Jadi sebenarnya untuk jenjangnya ya yang saya tahu Pak Eko ya, di zaman saya dulu itu untuk seleksi ini kan seleksi berjenjang. Jadi tim dari tim seleksi biasanya datang ke sekolah-sekolah yang mana di sekolah tersebut ada ekskul atau organisasi paskibranya, terus nanti dipilihlah dan dapat undangan untuk ikut seleksi tingkat kota. Biasanya itu untuk seleksi tingkat kota dilaksanakan di balai kota. Nah, dan dari tingkat seleksi tingkat kota biasanya ada undangan lanjutan. Kalau misalkan dianggap mumpuni atau mampu untuk tingkat provinsi, biasanya akan diundang untuk ikut seleksi tingkat provinsi. Saya kemarin sempat ikut di seleksi tingkat provinsi itu di Taman Macan. Dulu ada sekretariat namanya organisasi PPI, Ikatan Purna Paskibra Indonesia. Nah, nanti dari seleksi tingkat provinsi tersebut akan dipilihlah sistem poin. Jadi dari seleksi tingkat provinsi akan dipoin nanti itu Pak, apa-apa saja. Oh, ini yang tertinggi poinnya dari segi gerakan, dari segi mimik dan sebagainya. Oh, ini yang paling tinggi poinnya. Nah, itulah mungkin nanti yang akan diusulkan untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi duta di tingkat nasional. Seperti itu. Saya pikir orang ikut Paskib ini aja tanda kutip aja. Karena anaknya siapa, karena dia sekolah di mana, ya kan? Karena mungkin dia anaknya komandan atau apa. Apa memang seperti itu, Bung Ira? Secara yang saya tahu, sebenarnya sampai saat ini tidak ada sih. Tidak ada ya. Walaupun terkadang secara tidak sengaja, memang ya misalkan ya di masa-masa saya misalkan memang secara kebetulan anaknya anggota TNI misalnya dan memang orang tuanya tekankan kamu harus masuk semi militer kan betul. semi militer ya semi militer. Jadi mungkin harapan ke depan orang tuanya mungkin ya pasca SMA nanti suruh daftar ke angkatan dan sebagainya. Tapi untuk jelas nepotisme poin ya, benar-benar poin, benar-benar teliti dalam memilih orang gitu. Ketat ya. Oke. Nah, momen yang paling berkesan selama menjalani latihan dan bertugas nih. Momen yang paling berkesan sebenarnya dalam proses ini adalah ketika kita di awal bagaimana mendidik adik-adik untuk berproses di Paskibra, hingga biasanya itu di malam pengukuhan itu biasanya ada perasaan bangga, perasaan bangga dan haru. Akhirnya adik-adik ini bisa sampai di titik ini. Apalagi kalau seperti yang kita ketahui bersama, ada beberapa perwakilan dari kami dari SMA Negeri 14 Makassar, khususnya Paskibranya, itu bisa mengharumkan nama sekolah, bisa mengharumkan nama kota Makassar, dan bisa mengharumkan nama Sulawesi Selatan. Dan sedikit informasi juga mungkin Pak Eko, bahwa pembawa baki kita, adik-adik kami ini, adik binaan kami, Alia ini, yang kemarin dapat kesempatan emas untuk didaulat sebagai pembawa baki penurunan,
itu menjadi pembawa baki pertama dari Sulawesi Selatan untuk penurunan bendera. Selama ada di 80 tahun. istana ini. Selama ada di istana. Luar biasa ya. Pembawa baki Luar pertama dari biasa Sulawesi betul. Selatan. Dan itu hasil latihannya. Hasil Tempaan dari 14 ya. Baik, kembali ke Mbak Ersa nih. Tantangan terbesar apa yang dihadapi saat menjadi paskib? Siap, tantangan terbesar itu kita harus melawan panasnya matahari. Ya. Latihan keras dari senior, tapi kami sanggup untuk lakukan itu. Dan itu maksudnya itu demi kepentingan kita sendiri juga. Dan itu juga bisa membawa saya sampai ke tingkat paskibraka, tingkat kota. Tapi kalau terkait dengan makannya enggak dipakai bilang 3 butir nasi enggak gitu? Tidak. Oh iya, normal ya. Siap. Jangan sampai karena kita paskib harus makan di jatah atau bagaimana. Push up-nya biasa. Push up ya. Mungkin kalau dengan push up sudah kenyang barangkali. Nah, terkait Bung Irfan, apa nilai atau pelajaran hidup yang paling penting yang diperoleh dari paskibraka ini? Pelajaran hidup yang saya dapat semenjak bergabung dan menjadi keluarga besar Paskibra SMA Negeri 14 Makassar ini, yakni pengalaman saya merasa punya keluarga baru di tempat ini. Jadi tidak hanya kita ketika bercerita Paskibra SMA Negeri 14 Makassar itu, kita tidak hanya bercerita lapangan saja. Jadi bahkan masuk ke sampai poin-poin pribadi. Bahkan ketika yang satu ini dalam kena musibah atau kesulitan, asal sampai ke telinga senior-seniornya pasti semua ikut borongan untuk membantu. Jadi ada jiwa korsa gitu ya. Jiwa korsanya kuat sekali. Luar biasa ini. Ya, jiwa korsanya bahkan sampai saat ini masih menjadi tradisi membudaya di masa-masa sekarang. Saya bisa mengambil contoh mungkin Pak Eko. Iya. Semenjak berdirinya Paskibra SMA Negeri 14 Makassar ini digagas di tahun 1995, terus diresmikan di tahun 1996. Itu kurang lebih 300-an purna Paskibra. Kurang lebih 300-an kalau tidak salah, sekitar 300-an, dan itu semua aktif kita berkomunikasi di grup. Bahkan ada yang sudah berprestasi di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, seperti saat ini salah satu anggota juga mantan purna kami itu menjadi komandan Kodim. Ada yang sudah menjadi komandan, sudah 1-2 orang yang sudah menjadi berhasil, komandan ya? Kodim. Iya, komandan Kodim. Salah satunya komandan Kodim 1409 Kabupaten Goa. Itu purna Paskibra SMA Negeri 14 Makassar. Oke. Dan banyak lagi yang berprestasi. Ya, artinya di sisi lain paskib bukan cuman pandai baris berbaris, saja, tapi dampaknya ke depan besar sekali ke depan. Berarti itu memang benar-benar mendidik mental ya, mentalitas seseorang. Apa perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah menjadi paskibraka? Kalau saya pribadi sebelumnya ya seperti biasa, namanya juga pelatihan militer ya Pak Eko. Yang tadinya letoy-letoy, malas-malasan, telat-telat, tidak disiplin, bergabung di Paskib tidak boleh yang seperti itu. Telat dikit push up, telat dikit guling. Jadi memang kita dilatih untuk disiplin, dilatih untuk patuh, dilatih jiwa korsa seperti Pak Eko yang tadi sampaikan. Terus dilatih apa ya? Salah satunya dilatih berorganisasi. Dilatih tertib administrasi, dan itu yang membawa saya sampai detik ini bisa berkecimpung, bisa berkiprah di luar juga atas didikan dari Paskibra SMA Negeri 14 Makassar, Pak Eko. Kalau Mbak Ersa sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri, ada perbedaan nggak gitu setelah dari? Tentunya dapat sangat berbeda karena di Paskib kita diajarkan kedisiplinan, diajarkan kebersamaan yang sangat erat seperti itu. Dan juga di Paskib 14 ini juga kami sangat menjunjung tinggi namanya senioritas. Kami hormat sama senior. Jadi itu yang menjadi pembelajaran buat saya sendiri.
Seperti itu. Oke, tapi tidak dilarang di pacaran orang kalau pas kita. Tidak dilarang. Jangan sampai ada Asal juga jangan- tingkatan disiplinnya itu nggak boleh. Asal jangan konotasinya sampai mengarah ke tempat negatif. Ya, artinya kan seperti itu. Siap. Nah, sekarang untuk kita berdua, apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda untuk saat ini dalam hal bisa menjadi paskibraka gitu? Ya, pesan mungkin untuk generasi-generasi adik-adik di bawah saya, ayo kalau ada kesempatan dan ada niat, ayo coba-coba masuk di Paskibra. Di Paskibra, bagaimana kalian nanti di dalam Paskibra, bagaimana nanti kalian akan dilatih, dididik, ya, dididik, diberikan wejangan dan sebagainya. Bagaimana kalian akan yang tadinya bermental kerupuk, ya, mental kerupuk itu istilahnya kena angin dia melempung, betul. kena air dia menciut. Betul. Yang awalnya mental kerupuk akan menjadi mental baja. Mental wajah. Yakin dan percaya. Yakin itu saya tuh mungkin yang bisa saya jaminkan ketika kalian bisa masuk dan bergabung menjadi anggota Paskibra. Itu saya yakin. Bagaimana kalau dengan Mbak Dari Esa? saya sama seperti Kak Ivan, yaitu sebagai generasi muda kita harus, untuk anak SMA sekarang ya, kita harus join ke Paskibra, karena di Paskib di sini kami diajarkan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Jadi kita bisa menerapkan itu untuk masa depan kita. Mungkin segitu. Oke, baiklah. Jadi artinya ada perubahan karakter dalam hal kedisiplinan ilmu dan jiwa terutama. Ya, artinya kita tidak malas-malas, disiplin apabila ikut paskibraka ini ya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak obrolannya. Terima kasih Pak Eko. Siap. Terima kasih pemirsa. Kita sudah ngobrol, mau dibilang banyak, sedikit juga, tapi ya paling tidak intinya sudah ada lah untuk pemirsa bisa menjadi pencerahan dalam bagaimana sih paskibraka itu. Sampai jumpa di konten berikutnya.